repotnya ya karena gratis, serba ngantri ataupun bukro-bukro seperti itu nggak jelas. Makanya waktu aku minta jadwal ujian pun mereka nggak jelas juga. Makanya seringnya tiap hari didatengin buat minta kapan ujiannya, ngejar teman-teman ini biar dapat IFA dan aja. Itu yang paling repot. Dari Hurfannya pun nggak lepas tangan, udah nggak ada sinyal sama sekali. Hmm. Ya gitu ya teman-teman. Ini siapa yang belum masuk ini? Iki Mas Hatif yang belum, Pak. Tapi bentar lagi sih, tadi tak telepon aku jari masih di jalan 5 menit lagi gitu. Oke, Nunggu saya. apa kita mulai saja ya? Nggih, Pak. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah. Kita kumpul lagi ya. Kita lanjutkan dari tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Seperti yang kita sampaikan, teman-teman huruf A, ini kan belum ada kejelasan terkait visa. Terus nanti bagaimana tahapannya? Sebagaimana kita sampaikan, visa itu ada dua jenis. Nanti ada visa pelajar, ada visa POA. Sebagaimana disampaikan tadi, visa POA itu biayanya yaitu $150. Kalau di Porkapmi itu mendapat potongan $10 atau mendapatkan dispensasi keringanan $10 dari Porkapmi. Harga aslinya untuk VOA itu $150. Jadi $150 itu dikeruskan ya jatuhnya antara 2 juta, kalau kerusnya 16.550 ya nanti jatuhnya antara 2.500.000 sampai 2.500.000 sampai 2.750.000. Dan juga perlu diketahui teman-teman ya, untuk biaya itu nanti karena namanya menggunakan VOA, VOA itu kan visa pelancong. Visa pelancong itu ya mestinya dia masuk nanti akan keluar lagi di tanggal berapa atau di hari apa. Nanti itu ada tambahan tiket bayangan. Jadi tiket bayangannya yaitu 250.000. Apa istilahnya tiket bayangan itu? Point ya istilahnya. Point itu adalah agenda pulang kita dari negara yang akan kita kunjungi. Akan tetapi kita tidak ada agenda pulang, kita justru memperpanjang visa ketika kita sampai di Mesir, kita registrasi, kita menyelesaikan kegiatan segala macam, kita perpanjang visa kita. Jadi kita intinya sampai ke Mesir, setelah itu kita terdaftar sebagai pelajar, nanti bisa kita langsung kita perpanjang di Mesir itu juga dalam kurun waktu dari 1 bulan, nanti itu visa kita sudah kita proses perpanjang. Itu yang saya sampaikan. Jadi VOA yang disediakan itu kita itu. Nanti teman-teman apa yang harus dilakukan langkahnya? Langkahnya yang pertama pastikan terkoneksi dengan pengurus Hurufahnya untuk mengkoordinasikan terkait paspornya. Apakah paspor nanti setelah itu sama semuanya mengkonfirmasi ke pihak Hurufah untuk paspornya. Nanti ketika paspor sudah selesai, maka teman-teman nanti prosesnya yaitu bisa menyerahkan paspor ke Pak Ali untuk Pak Ali untuk segera mendaftarkan VOA-nya. Adapun bisa VOA itu waktunya sebentar, cuma bayarnya mahal. Dia 2 hari selesai, cuma bayarnya juga gak tanggung-tanggung. Yaitu yang menjadikan kenapa agak berat, yaitu karena memang segitu untuk biaya bisa VOA itu. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Ali. Monggo Pak Ali. Jadi teman-teman
kan aku kan udah minta paspor kalian, alhamdulillah ya sudah ada semua. Untuk proses VOA itu tinggal kirim foto paspor aja gitu, jadi nggak harus ngambil paspor. Tapi ngambil paspor itu sebelum keberangkatan gitu, jadi waktu di bandara udah aku megang paspor kalian semua. Nah, cuma mungkin dari teman-teman konfirmasi ulang dari Burfa memang serius untuk visa pelajar itu aslinya mereka aslinya udah tahu estimasi jadi visa pelajar, apalagi sekarang kan udah ada antrian, terus dari antrian ini udah berapa berapa biji paspor yang visa yang udah jadi, aslinya udah tahu aslinya. Terus Burfa itu udah nyiapin isbatar sebelum buat ngajuin visa pelajarnya. Itu aslinya udah ada perkiraan, cuma memang Urfa udah pasang tulisan bahwasanya kalaupun kita menunggu sampai keluar sampai setelah ujian ya harap dimaklumin. Nah, itu aslinya kata-kata sudah ada sinyal bahwasanya mereka ya eh, teman-teman harus bersabar kalau nggak bisa ujian tahun ini. Nah, makanya aku nawarin ke teman-teman pakai inisiatif pakai VOA gitu loh. Wah, ini aku insya Allah terjamin karena itu sesampai di Mesir itu langsung diajukan ke imigrasi Abbasiyah. Imigrasi buat pengurusan jawazat itu pengurusan perpanjang visa. Jadi nyampe langsung paspor kalian diambil, distempel di Jawazat Abbasiyah bahwasanya ini ntar setelah 3 bulan bisa diperpanjang dengan setelah 1 bulan bisa diperpanjang dengan visa pelajar gitu. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman pakai VOA telantar, itu malah yang jadi masalah itu di Travel Mesir, karena Travel Mesir itu berani ngasih VOA. Jadi sistemnya di Mesir kalau pakai VOA, kalau lebih dari 1 bulan itu yang kena blacklist itu Travel Mesirnya, bukan pelajarnya gitu. Nah, makanya ini Travel Mesir sudah kerjasama dengan Forkami. Kalau teman-teman udah nyampe di Kairo, langsung paspor diambil buat stempel di Abbasiyah. Teman-teman nggak harus ikut, itu udah ada prosedurnya yang ngurusin. Jadi aman karena itu buat menjamin travelnya itu nggak kena blacklist. Kalau sampai mau lebih 1 bulan 2 bulan nggak masalah karena udah kedaftar kuliah, tinggal minta surat keterangan kuliah, tinggal memperpanjang ikomanya selesai. Yang jadi masalah itu malah yang travel Mesirnya kena blacklist. Makanya cuma satu travel Mesir aja yang berani. Makanya mereka mintanya yang express itu $150. Aslinya kalau satuan mintanya $250, tapi kan ini banyak banget yang minta diskon jatuh di $150. Kalau aku membuat visa VOA yang reguler itu kena $85. Itu pun prosesnya 3 minggu gitu. Jadi kalau teman-teman VOA itu 150 proses 2 hari jadi. Cuma ya harus beli tiket VOA, void. Aku juga antar bakal beli tiket void buat balik ke Indonesia karena aku belum beli tiket dari Kairo ke Jakarta gitu. Jadi untuk masalah itu teman-teman gak usah khawatir. Itu aku udah kirim contohnya ke Mas Najih yang pembayaran di Waziratul Dakhiliyah di Jawazat Abbasiyah sama stempel di Abbasiyah itu udah aman di travel Mesirnya gitu. Kalau sampean nggak ada sama sekali cuma tulisan huruf kayak gitu kan memang mereka nggak mau disalahkan gitu loh. Kalau sampean pengen tahu kenapa Hurfa pakai Kemenak Kemenak daerah itu aslinya Hurfa udah di backlist sama Kemenak untuk hitop Sifaronya. Jadi aku nggak tahu kelanjutan Hurfa itu seperti apa karena yang aku tahu dari teman-teman itu aslinya Hurfa itu udah di backlist di Kemenak pusatnya, makanya mereka pakai Kemenak daerah, terus Hitop Sifaro KBRI nggak mau ngasih gitu. Nah mungkin mungkin yang Hurfa ntar pakai Hitop Istisnai atau apa dari mana Lam gitu ya mudah-mudahan teman-teman ya aman-aman semualah gitu. Itu yang ada sekarang makanya aku ya ngomong apa adanya biar teman-teman yang dari Gurfa ya tahu aslinya. Jadi kalau memang mau coba tanya Gurfa terus terang itu kalau memang nggak memungkinkan saya tak ambil paspor mau membuat VOA soal untuk
kalau ada apa-apa biar saya dibantu sama mediator saya. Kayak gitu nggak masalah karena memang Urfa kurang respect. Memang tahun kemarin seperti itu gitu. Coba sih Mungkin yang jadi kebimbangan kita itu gini mas, kayak kan Urfa itu kan nggak bisa ditembus ya, dalam arti kita ngechat pun itu nggak dibalas, harus bisa nembus orang daleme iku ki kudu ono kenalan sek ngono to. Lah kemarin iku ki pas tak tanyain Urfa pakai apa jenenge visa VOA apa pelajar gitu kan. Iku jawabnya pakai pelajar gitu mas. Mulane tekan saiki yo iki ki nunggu visa pelajari sampai kapan gitu. Mulane awak dewi ku bingung. Semisal paspor wis tak cabut, ternyata Urfa punya apa jenenge terobosan tanggal segini udah jadi gitu. Lah makane koyo awak dhewe meh nyabut paspor saiki saiki iku wedine nek ngono. Soalnya yo nggak ada kabar blas sama sekali. Lah iki mbukan sampean ada apa jenenge kanca Hurfa ki asline priye ngono kan jadi awak dhewe ono gambaran ngono Mas. kalau aku teman Urfa ya kemarin aku minta adminnya sampai yang di Mesir segala macam aku japri mereka lost kontak gitu. Itu yang memang tahun kemarin kenapa aku udah nggak pengen ikut Urfa ya memang alasannya seperti ini sih aslinya sih. Nggak tahu Urfa kok semakin sulit. Coba ntar aku coba nyari informasi lagi yang di Kairo tak suruh mampir ke kantornya Urfa. Sekiranya mereka bisa ngasih ngasih informasi enggak. Karena kalau masalah ini memang privasi banget mereka sih. Nggak mau ntar disalahkan gitu. Itu yang susahnya seperti itu. Aslinya ya kita baik-baik aja mau tanya kalau memang memungkinkan ya kita tunggu. Tapi kalau memang nggak memungkinkan aku bisa diskusi sama teman-teman dan ngambil paspornya. Aslinya sesimpel gitu sih. Gimana teman-teman? Coba tadi kita bersama-sama coba nyari informasi lagi. Mudah-mudahan Ulfa ada kabar pastinya. Tapi kalau segi antriannya, Gurfa masih belum dapat. Jadi pertama itu dari Gontor, kedua ya dari MAI, terus ketiga dari Kemenak, keempat dari Forkapmi. Nah, Gurfa ini aku belum tahu dapat antrian berapa, karena yang dari Forkapmi sendiri pun udah ada estimasi, jadi sekitar tanggal 10-an gitu. Nah, baru setelah itu masuk dari antrian yang nomor 5. Siapa yang nomor 5 itu aku belum tahu. Karena aku nyari informasi di dewan-dewan yang ngajuin ke kedutaan, nama Hurfa sama sekali nggak ada. Gitu. Makanya aku juga, wah ini kalau memang Hurfa nggak ada, terus gimana ini ya? Kalau aku tahu kabar Hurfa dapat antrian nomor 5, bisa aku kabar ke teman-teman. Tapi aku belum dapat kabar. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan semisal VOA itu kan nunggu berapa hari Mas? 2 kan ya kira-kira ya. Iya, 2 hari jadi itu. 2 hari ya. Berarti semisal estimasi tanggal 11 atau 12 Desember berangkat, berarti 2 hari sebelumnya gelem rak gelem jaluk paspor di Hurfa itu ya. Ya, mungkin tanggal 8 lah itu. Hmm, Tapi siap-siap. ini kita mau coba subsidi silang. Ntar biar Pak Kosim yang jelaskan subsidi silangnya seperti apa. Lah itu Mas, aku ki meh meh apa ya bahasane? Kan pemberkasan awal kan kita bayar ke Hurfa kan 4 juta ya. Lah sedangkan ini Iya. masih setengah perjalanan itu
visa pelajar juga belum keluar itu gimana? Apakah 4 juta itu hangus atau bisa kita ambil lagi gitu? Kan lumayan buat tambah-tambah VOA kan. Itu kalau 4 juta udah hangus, Mas. Itu pun ada kalau memang bisa minta ya cuma $10 itu aja, atau enggak 10 sampai $15 uang visa pelajar itu tadi. Kalau Forkapmi kan ngasih uang $10 buat visa pelajarnya, kalau memang mereka ngambil VOA dikasih $10 gitu. Nah, Oh, udah cerita sama Pak Kosim, teman-teman Urfa kan pakai VOA lah, yang teman-teman Forkapmi pakai visa pelajar lah. Baiknya kita subsidi silang aja, dalam artian dibantu sama teman-teman yang ngambil visa pelajar gitu loh. Jadi sampean ya nggak harus bayar sampai segitu banyak gitu loh. Cuma itu rinciannya ntar Pak Kosim yang buat gitu. Jadi dibantu sama teman-teman pakai yang visa pelajar, diapin berapa buat bantu teman-teman yang di Gurfa ini, biar nggak bayar segitu banyak gitu loh. Coba Pak Kosim mana? Pak Kosim buat cerita sedikit tentang ini rinciannya. Sebelum itu Ustaz mau nanya Ustaz, kalau misalkan saya kan sama saya sendiri itu kan kemarin dapat tahdid ini kan yang apa namanya Mutaqaddim Tsani. Nah, itu saya sendiri belum DL sampai sekarang. Jadi karena ada isu katanya bakal ada tambahan ini ya, ada tambahan. Jadi harus sekali daurah lagi gitu untuk nyelesain Mutaqaddim Tsani gitu. Eh, Pertanyaannya adalah kalau misalkan kita nyampe di sana, misalkan ya amit-amit belum sampai apa namanya ijroat belum selesai nih, itu apakah mungkin apa bisa terjadi bakal dibalikin itu maksudnya Ustaz? Kalau misalkan belum selesai urusan ijroatnya gitu, atau mungkin bisa jadi tahun depan amit-amitnya gitu. Yang soal apa Mas? Kalau ini Belum sampean selesai kan ijroat. udah Darul Lughah online kan? Belum, saat saya nggak ngambil baru logo online kemarin tuh. Kan waktu kemarin dapat Mutaqaddim Tsani. Katanya di awal-awal grup tuh ngomongnya, oh nggak usah deh lagi, ini tinggal nunggu ibadah gitu kan awalnya. Terus sekitar sebulan yang lalu itu dikabarin dari yang kami juga ada beritanya juga sih kalau misalkan yang dulu tahdid dapat Mutaqaddim Tsani itu harus satu kali dia lagi gitu. Nah, terus Oh, saya mending gini tanya-tanya aja Mas. Kalau kasus sampean paling enak, coba koordinasi sama Gurfa kalau memang Mutaqaddim Tsani bisa lewat online lebih enak gitu. Karena biar dimulai. Nah, takutnya kalau itu disuruh nunggu tahun depan gitu. Tapi tetap aku usahakan percepatan seminggu jadi gitu loh. Cuma kalau memang sampean bisa ngomong sama Gurfa untuk dimulai itu lebih enak itu maksudnya. Tapi kalau memang Gurfa nggak respon ya ya udah ntar nyampe Mesir aku minta berkas nama sampean siapa aja aku ntar tak ajak ke markas Satuir buat ngurusin ya percepatan itu biar langsung dimulai gitu. Ya ntar bareng sama Mas Akmal kan, Mas Akmal juga iya betul betul Mutawatisani. Eh, Mutawatisani atau Mutaqaddim Mutakodim awal ya? Mutaqaddim Mutaqaddim Tsani saya sama Mas Akmal. Oh gitu. Oh, aslinya enak itu. Tinggal satu mustawa aja itu. Ya kalau aku mikirnya kalau memang memungkinkan lewat online aja, biar maksudnya selesai. Tapi kalau memang urfannya nggak ngurusin ya udah, ntar aku bantu nego-nego. Mudah-mudahan bisa dimulai, apalagi biar sekalian percepatan gitu. Itu aja sih. Masalahnya ini yang apa namanya kemarin itu yang dari Grupa kan ganti ke markas Zayed tiba-tiba. Jadi kita yang dulu misalkan ada yang terpaling awal kayak Mas Naji itu kan, itu ntar bukan ke Tatir masuknya, jadi lanjutinnya malah ke Zayed itu. Jadi harusnya Oh, mungkin sekali sampean lagi ke nih, CZ itu sampai misalkan 2 kali mustawa lagi. mutamayis Mas, CZ itu. Iya, makanya kita awal kan ujian tahdid di ini di
apa namanya ditatuir. Tapi pas selesai itu, pas ada yang mau ikut DL lagi malah dipindahin dari grup lain dipindahin ke markas yang jahit itu. Wah itu nggak aku Iya ya paling juga aneh. kaget juga kok bisa dipindah. Aslinya kalau di markas hardware udah selesai. Itu semua kebijakan ada di Gurfa Mas untuk penyelenggara untuk pindah-pindahnya. Aku cuma bisa bantu proses masuk-masuknya. Misal kalau sampean ternyata kayak gini ya udah aku urusin semua di markas hardware-nya gitu. Sampai di markas CZ pun aku ntar urusin semua gitu. Harapannya ya seminggu jadi langsung bisa kuliah gitu. Kalau memang Gurfa nggak respon. Tapi saya dapat info dari sana itu juga ini apa namanya ada yang namanya bukan siapa itu yang percepatan gitu. Jadi yang dulunya awal dapat untuk kadim sani ada yang langsung buka siapa langsung ujian juga minggunya gitu kan langsung langsung ujian itu langsung bisa dapat ibadah sih. Iya memang gitu, itu namanya mukasyafa percepatan, memang kayak gitu. Jadi nunggu 1 minggu langsung ujian. Nah makanya kita harus setiap hari ke sana ngecek gitu loh, ngecek kapan sih ujiannya. Kadang seenaknya orang Mesir, mereka nggak mau ngasih tahu, disuruh berangkat dulu, walaupun nggak ada kelas. Seperti itu makanya sering-sering nyari info. Kalau bisa gini aja, sampean cari teman-teman yang sama-sama Mutakodim Sani, dibuatin satu grup gitu loh. Jadi saling dapat kabar gitu loh. Aku pun ya tetap turun tangan juga dampingin sampean ke markas Jahit ataupun ke kantor-kantor mereka gitu. Tapi kalau ada grupnya kan kita ntar berbagi sama teman-teman yang lain yang masih karena banyak kok yang dari Gurfa itu nggak ada kakak kelas yang dampingin ataupun dia berangkatnya dari Gurfa tapi nggak ada yang dampingin dari Gurfa itu tahun kemarin kayak gitu kejadiannya makanya aku hampir banyak aku urusin ya udah tak suruh gabung aja gitu jatuhnya kemarin itu mereka ya pada cerita aku berangkat sini sendiri Ustaz karena nggak ada pendampingan juga ya seperti itu kasusnya dilepas bebas makanya aku kemarin ya untungnya bisa handle teman-teman yang di situ tak suruh ya dah jadiin grup jadi kalau ada informasi ntar tinggal di share gitu yang penting ujian dulu ntar dapat ifadan aja gitu Baik ke satu baik. Tapi ya kalau makanya misalkan itu Sat, belum selesai itu misalkan apa namanya ijrat belum selesai koma tetap keluar nggak tetap atau gimana? itu sih nggak jadi masalah sih itu kan ijraat kan eh, ya harus ijrat dulu iqomah belum bisa apa surat keterangan kuliah belum bisa keluar jadi ntar ya tetap harus ijraat gitu walaupun ntar habis ujian nggak jadi masalah gitu jadi karena kan ngejar buat perpanjang visa itu tadi ntar insya Allah dikoordinir sih ntar aku minta tolong sama kami buat bantu ijrat juga gitu kalau masalah itu insya Allah dimaksimalkan lah gitu makanya kenapa kita berangkat di tanggal itu biar kita ada waktu untuk ngurusin kalian buat misal seminggu 2 minggu selesai kan kita masih kejangkau buat ujiannya tapi kalau berangkatnya di akhir Desember itu mepet karena yang ngurusin buat ini sampean apa buat minta coaching sandinya kan butuh waktu 1 minggu makanya kenapa aku pasang estimasi berangkat tanggal 11 terakhir tanggal 14 gitu biar nyampe Mesir ada jeda buat ngurusin terlalu kalian juga sama ijroat juga jadi ntar ya tetap bisa kejangkau lah insya Allah gitu. Kalau VWA itu misal lebih dari sebulan nggak apa-apa Sat? Atau gimana? Yang apa? Oh itu. Heeh. Ntar insya Allah ntar dari Forkapi ntar aku tak nebeng buat ngurusin ijroat. Jadi ntar mereka kan juga membantu buat ijroat Jawazat. Nah dari situ ntar apa kayak ini perpanjang jawazannya tak minta tolong sama Forkapi biar dikoordinir gitu. Insya Allah sih, ntar karena kan ada yang dari kita ada 2 orang yang pakai VOA. Jadi sampean 5 sama 2, 7 orang. Jadi ntar paspornya aku kumpulin gitu. Tetap tak arahin bareng-bareng buat ijrah juga.
Gimana, ada yang mau tanya teman-teman? Pak Kosim kayaknya belum ada suaranya ya. Karena yang rinciannya ada di Pak Kosim. Tapi mungkin kita ada estimasi lah, mungkin nunggu sampai tanggal 8 kalau memang nggak ada kabar sama sekali dengan Burfa ya kita ngambil keputusan cepat gitu buat proses FOA teman-teman kalau memang mau ikut FOA. Tapi kalau teman-teman mau nunggu sampai Burfa bisa belajar ya kita sharing bareng-bareng baiknya seperti apa. Tapi kemarin tadi Pak Kosim ngasih inisiatif untuk FOA teman-teman yang Burfa ntar dibantu sama visa pelajar teman-teman. Jadi ntar teman-teman bantu di visa bantu yang bayar FOA. Jadi ntar yang visa pelajar agak dinaikkan gitu biayanya buat bantu biaya di FOA teman-teman. Maaf Ustaz, itu jadi kan tadi di meeting sebelumnya perkiraan biayanya 25 sampai 30 itu Ustaz. Jadi kalau ditambah dengan visa FOA ini perkiraan itu totalnya berarti ditambah lagi ya Ustaz, misalnya 28 Oh, bukan 30. itu Pak Kosim itu ngitungnya keseluruhan. Jadi yang dihitung cuma ini aja biaya keberangkatan yang 14,5 itu aja sama tambah FOA itu. Nah, mungkin kemungkinan kalau Pak Kosim tadi sih aku dengar-dengarnya kalau disubsidi silang dari teman-teman Forkapmi ya bayarnya 1,5 juta aja. Kan kalau dihitung kan 2,5 juta. Kalau FOA-nya itu sama tiket void-nya. Nah, ntar Pak Kosim ngitung kayaknya sih sekitar 1,5 tapi nggak tahu ntar tak suruh rinci ulang. Jadi kita pun nggak share di grup yang khusus Gurfa, yang di share itu cuma yang visa pelajar aja yang untuk bantu teman-teman di FOA Gurfa gitu. Jadi aku udah sering sama Pak Kosim, kita juga pengen bantu FOA Gurfa gitu loh, biar bayarnya nggak keberatan gitu. Biar dibantu sama teman-teman pakai visa pelajar gitu. Aslinya seperti itu. Tapi Pak Kosim sekarang belum ada suaranya. Mungkin besok pagi baru dirinci totalnya. Ntar aku share ke teman-teman untuk biayanya berapa gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Monggo Mas Akmal. Ada suaranya enggak nih? Jadi untuk kesimpulan sementara ini eh, dari kita yang Urfa ini dikasih nunggu sampai perkiraan 7 Desember atau 8 Desember gitu ya Mas. Nanti Iya, untuk ambil keputusan akhirnya di tanggal itu. ya. Terus untuk tadi Kang Fauzi itu berangkatan itu enggak sampai 25 itu Kang. Cukup pemberangkatan tok itu ya. Ya. Ya, yang dihitung sama Pak Kosim itu sama Darul Ulum semuanya gitu. Kalau keberangkatannya tetap sama yang dikatakan Mas Naji itu yang 14,5, terus kalian punya hak rumah 1,5 juta gitu. Jadi misal nyari rumah opsi kedua, ya udah ntar dibagi, kan nggak ada buka takmin atau simsar kan. Nah, ntar uangnya sisa berapa ya ntar dikembalikan ke teman-teman gitu. Mungkin sisanya tinggal belikan selimut, kasur, kan lumayan gitu. Jadi itu kan ada polling, ntar teman-teman polling aja mau rumah opsi 1 sama opsi kedua itu. Kalau opsi kedua enaknya dia nggak buka simsar sama nggak bayar takmin, tinggal nerusin akad rumah aja gitu.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin Pak Kosim nggak aktif, jadi untuk rinciannya biaya VOA mungkin nunggu besok pagi aja Pak Kosim. Sekarang mungkin buat sharing-sharing masalah Hurfa gitu. Oh ya Mas, itu kan masalah apa ya? Barang-barang itu kan pernah dijelasin kan pada apa jenenge Zoom yang kemarin yang pertama call itu yang perlu dibawa apa aja, yang enggak apa aja gitu kan. Nah, itu mungkin ono tulisan, ada tulisan yang perlu dicandel ke, perlu dijadikan sorotan di grup biar teman-teman itu apa ngerevisi ulang yang perlu dibawa apa aja gitu Mas. Kayak iki koyo sono, tapi ketumpukan ning chat-chat tak ndure kayak. Oh, soal barang-barang ini ya yang perlu dibawa gitu ya. Ilah yang nggih. Oh ya ya, boleh ntar tak buat sorotan. Terus ada yang lain Mas Akmal, Mas yang lain, Mas Atik, Mas Fauzi. Kalau Mas Fadli kan beliau minta keberangkatan itu setelah tanggal 16 apa 17 gitu. Sekarang ya aku masih mengusahakan karena kan kalau pakai visa pelajar enak, banyak opsi pesawatnya. Tapi kalau jatuhnya tetap pakai VOA itu agak susah karena VOA itu cuma pesawat tertentu aja yang bisa. Itu yang masih kendala. Kalau pakai visa pelajar aku udah banyak teman yang dampingin, tapi kalau pakai VOA itu cuma bisanya Egypt Air sama pesawat Etihad sama Emirates gitu. Yang paling mendukung ya Egypt Air itu yang banyak pendampingnya itu. Cuma Egypt Air sama sekarang itu yang untuk pelajar itu udah ditutup semua. Aku udah nego ke HO-nya Egypt Air, mereka masih belum buka buat mahasiswa gitu. Itu yang agak susahnya di situ yang Mas Fadli, aku belum ketemu. Tapi kalau yang pesawat Saudi itu aku udah ketemu pendampingnya segala macam udah ada. Cuma kalau jatuhnya pakai visa VOA aku ya belum belum ketemu. Itu sih yang menjadi kendalanya di Mas Fadli sih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin cukup dulu Ustaz. Nanti kalau udah ada rinciannya bisa ditaruh besok nggak apa-apa. Oke siap. Pokoknya kita sharing-sharing aja. Mudah-mudahan Murfa ada kabar baiknya biar kita bisa ngambil langkah. Intinya tanggal 7 itu udah keputusan akhir lah atau tanggal 8 buat mau pakai VOA atau masih menunggu visa pelajar. Gitu ya teman-teman ya. Siap Pak, siap. Oke Siap, Ustaz. Mas Afif. Oke, siap. Mas Akmal, Mas Fauzi, siap ya. Oke, makasih banyak Mas. Saya tutup sekarang ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.